Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 979-980. BLOODBATS. Bab 979. Apa yang muncul di depannya adalah buaya raksasa, persis sama panjang dengan buaya reticulated yang bertemu Landen Sen di lembah Phoenix sebelumnya. Itu hanya jauh lebih kecil daripada yang ditemui oleh Phoenix Valley. Buaya reticulated juga binatang buas yang sebanding dengan dunia virtual. Tubuhnya ditutupi dengan baju kulit tebal. Armor kulit juga ditutupi dengan paku tajam besar. Paku abu-abu dan coklat kuning berpotongan satu sama lain. Mereka diatur bersama, tampak seperti pola seperti jaring dari kejauhan. Buaya reticulated ini seharusnya tidak menjadi dewasa, tetapi panjang tubuhnya lebih dari 10 meter. Oh! Buaya retikulasi itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit langsung pada Landen Sen, tampaknya sangat marah pada manusia yang menerobos masuk ke wilayahnya sendiri. Ia ingin membunuh Landen Sen secara langsung. Jika buaya dewasa terjaring, Landen Sen mungkin bukan lawan, tapi ini masalah yang berbeda untuk anak di bawah umur. Landen Sen mengambil pisau burung naga dan menebas lurus ke dahi buaya raksasa. Buaya reticulated ini jelas tidak akan membiarkannya berlalu dengan patuh, jadi itu hanya bisa membunuh makhluk ini. Buaya raksasa itu sangat marah, tidak hanya tidak menghindar, tetapi juga membuka taring dan gigi tajamnya dan menggigit gagang pisau naga. Ledakan. Dengan suara keras, buaya raksasa itu tampaknya meremehkan kekuatan Landen Sen dengan pukulan dari pisau burung naga. Taring buaya raksasa itu hancur berkeping-keping, sejumlah besar darah meluap di mulutnya, dan tubuh besarnya terguncang 7 atau 8 meter jauhnya. Landen Sen menamparkan bibirnya, dia layak menjadi buaya reticulated, bahkan jika dia bukan orang dewasa, pembelaannya sangat menakjubkan. Wow! Buaya retikulasi itu berteriak dengan panik, dan tubuh besar itu berputar, merangkak seperti ular, dan membanting ekor besi ke arah Landen Sen dengan satu pukulan. Paku di ekor buaya reticulated begitu tajam sehingga Landen Sen tidak berani menerimanya, jadi dia harus melompat. Hah! Buaya raksasa itu membanting ekornya dengan pukulan, dan udara bergetar karena kekuatannya yang menakjubkan. Melihat Landen Sen melompat ke udara, buaya retikulasi meraung, dan tubuh besar segera bangkit dari tanah. Di Linhai Tianshan, meskipun buaya reticulated berada di tingkat atas, IQ-nya masih rendah, jauh berbeda dengan manusia. Landen Sen mengepalkan pisau naga Sparrow dengan kedua tangan, memasukkan energi sejatinya dengan gila, dan menebas ke bawah. Robek langit. Cahaya pedang emas besar itu sangat ditekankan ke arah buaya raksasa, dan kekuatannya begitu menjatuhkan hingga bahkan ada badai dalam cahaya pedang. Ledakan. Sejumlah besar balok pedang dengan kokoh mengenai bagian belakang buaya raksasa di udara. Ada suara gemetar di bumi, dan angin kencang meniupkan vegetasi di semua sisi lembah ke satu sisi. Buaya raksasa menjerit kesakitan, tubuhnya yang besar ditanam di tanah, dan tanah bergetar. Landen Sen melintas dan mendarat dengan anggun di tanah. Buaya raksasa itu jatuh ke tanah, punggungnya sudah berdarah dan ganas, dan paku pada pelindung kulit itu rusak. Dengan pukulan penuh, Landen Sen masih tidak membunuh buaya reticulated ini. Orang bisa membayangkan kekuatan defensif buaya raksasa ini. Jika tidak ada artefak suci kelas menengah seperti pedang naga Sparrow, Landen Sen mungkin tidak akan merusak buaya raksasa ini. Mata buaya raksasa itu merah, dan tampak kasar, membuang ekor besinya seperti kilat, dan menebas lurus ke arah Landen Sen dari atas ke bawah. Meskipun hewan ini tidak fleksibel, kecepatan serangannya sangat cepat. Landen Sen tidak bisa mengelak, jadi dia harus mengangkat tangannya dan mengatur burung naga untuk diblokir. Ledakan. Ketika ekor besi jatuh, lengan Landen Sen tiba-tiba tenggelam, kekuatan besar mengguncang tulang lengan Landen Sen, darah melonjak, dan tanah gembur di bawah kakinya tenggelam dalam. Minum. Dengan teriakan rendah, Landen Sen meremas pisau naga Sparrow dengan erat, mengisi tubuhnya dengan energi yang benar, dan menebas ujung buaya raksasa dengan keras. Dengan ledakan lainnya, pisau burung naga memotong ekor buaya raksasa menjadi 2. Sejumlah besar kabut darah menyembur keluar, dan udara seperti hujan darah, dan aroma darah yang kuat menjijikkan.
Ekor buaya raksasa itu dipotong, didesis kesakitan, dan dengan cepat berlari pergi, berusaha melarikan diri. Landon Sen bergegas maju dan menebas anggota tubuh buaya raksasa dengan pisau burung naga, dan darahnya melonjak. Bahkan dengan cedera serius seperti itu, buaya raksasa masih belum mati, masih memutar dan meraung liar. Landon Sen menusuk dahi buaya raksasa dengan pisau, dan setelah buaya raksasa menjerit, dia mati. Hah! Landon Sen akhirnya menghela nafas lega. Setelah membunuh buaya raksasa, lanjutkan perjalanan mereka. Setelah menyeberangi sungai, ada gunung rendah, dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi. Lingkungannya gelap dan berkabut, tetapi pohon-pohonnya sangat tinggi dan ditumbuhi rumput liar. Ketika dia berjalan maju, kabut semakin tebal dan semakin tebal. Landon Sen segera mendengar suara mendesis yang tajam. Kelelawar yang panjangnya setengah meter dan merah tua keluar dari kabut tebal, dengan dua taring panjang tumbuh dari mulutnya. Cakar pada sayap daging sangat tajam. Darah kelelawar. Landon Sen menyipitkan matanya, dia tahu asal-usul monster ini. Kelelawar darah adalah binatang langka di Lin Haitianshan, dan suka mengisap darah manusia atau binatang buas. Dua taring di mulut kelelawar darah adalah senjata penghisap darah, menusuk ke dalam kulit dapat menyedot orang hidup yang kering dalam 10 detik. Itu adalah monster yang sangat menakutkan. Ding! Landon Sen menghunus pedang bayangan putih dan menebas ke arah kelelawar darah. Meskipun monster ini kecil, kecepatannya luar biasa. Saya melihat kelelawar darah melambaikan cakar tajam pada sayap berdaging, menghalangi sengatan pedang Landon Sen, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju Landon Sen. Landon Sen dengan cepat mengayunkan pedang bayangan putih dan melawan kelelawar darah untuk sementara waktu. Akhirnya, dengan kepulan pedang bayangan putih masih menusuk ke perut kelelawar darah, dan organ internal kelelawar darah dihancurkan oleh cahaya pedang, dan dia meninggal. Wajah Landon Sen menjadi sedikit jelek, kelelawar jenis ini terlalu cepat, dan perlu upaya untuk membunuh. Tidak apa-apa jika Anda hanya melihat selusin atau 20, tetapi jika Anda melihat ratusan atau ribuan sekaligus, itu terlalu rumit. Pasti ada banyak kelelawar darah di Bloodbath Ridge, dan ekspresi Landon Sen tidak pasti. Tetapi setelah mencapai titik ini, Landon Sen pasti tidak akan mau berbalik. Dia memutuskan untuk memasuki Bloodbath Ridge secepat mungkin untuk memeriksa, dan jika dia tidak menemukan struktur seperti susunan teleportasi, dia akan kembali dengan cepat. Karena di lembah jauh di dalam Bloodbath Ridge, hanya ada satu jalan, yang seperti jalan besar, dengan jarak yang sempit. Jika ada bangunan atau tata ruang khusus di sekitarnya, mereka pasti tidak akan luput dari mata Landon Sen. Selain itu, gunung ini tidak dalam, dan hanya butuh 5 atau 6 menit untuk berjalan sampai akhir. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen mengerahkan kekuatan cahayanya dengan semua kekuatannya dan berjalan menuju Bloodbath Ridge. Tidak lama setelah berlari, semburan lampu merah muncul di kabut tebal di depan. Ini cahaya dari mata kelelawar darah. Mencicit. Kelelawar darah yang tak terhitung menjerit dalam kabut tebal, dan petak besar lampu merah dengan cepat mendekati Landon Sen. Begitu banyak. Landon Sen kaget, setidaknya ada beberapa ribu kelelawar darah. Tidak mungkin, dia dengan cepat mengeluarkan Dragon Tooth Dart, dan langsung mengaktifkan jarum magnet dengan menanamkan ki yang sebenarnya. Mengusir. Sejumlah besar kerucut jarum magnet bersinar dengan cahaya perak, menyerang ke depan seperti meteor, dan suara siulan tajam tidak ada habisnya. Papan panah anak panah seperti senapan mesin berat raksasa, menembak dengan panik ke arah kelelawar padat darah di depan. Mencicit. Kelelawar darah yang datang berteriak dan jatuh ke tanah, dan udara dipenuhi kabut darah besar. Kelelawar darah memiliki penglihatan yang sangat buruk dan terutama mengandalkan pendengaran untuk membedakan objek bergerak. Jarum magnet kecil dan cepat, dan kelelawar darah tidak bisa merespons. Sambil berlari dengan liar, Landon Sen mengatur papan panah dan menembak terus-menerus, nyaris tidak bisa membuat jalur berdarah dalam kelompok kelelawar darah yang lebat. Bab 980 Where is this place? Tetapi masa-masa indah tidak berlangsung lama, Landon Sen bergegas sebentar dan mendapati bahwa ada lebih banyak kelelawar darah di sekitarnya. Terutama kelelawar darah mengejar dari belakang, jumlah mereka adalah rahang drop, padat dengan lampu merah, sekilas setidaknya ada 3 atau 4 ribu. Landon Sen berkeringat di dahinya, berpikir bahwa dia curang.
Masih ada terlalu banyak waktu untuk melarikan diri. Jika Anda terus bergerak maju, semakin banyak kelelawar darah akan mengejar dari belakang, yang berarti bahwa pintu keluar benar-benar terhalang. Tidak peduli apa, orang mati dan burung ada di langit. Landon Sen mengertakkan giginya, dia tidak boleh berdamai jika dia tidak masuk dan melihat ke dalam. Ketika masalah besar keluar, gunakan jatuhkan tetes terakhir untuk menyelamatkan hidup Anda. The Blood Bat Ridge sangat berbahaya, ada buaya reticulated pertama dan kemudian kelompok kelelawar darah. Selain dirinya sendiri, seharusnya tidak ada Hua Jing Wuxiu kedua yang berani melangkah ke tempat seperti itu. Kecepatan terbang kelelawar darah hampir sama dengan Landon Sen. Setelah beberapa saat, kelompok kelelawar darah di belakang tidak bisa mengejar Landon Sen. Akhirnya, Landon Sen melewati daerah kelelawar darah di mana kelelawar darah paling padat setelah dibunuh olehnya. Kelompok kelelawar darah semuanya ditinggalkan. Kekuatan panah gigi naga menghilang dan dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sambil berlari dengan liar, Landon Sen mengeluarkan White Shadow Sword dan membunuh beberapa kelelawar darah yang maju. Sejumlah besar kelelawar darah mengejarnya, dan Landon Sen mengawasi pegunungan di sekitarnya sambil berlari untuk hidupnya. Yang mengecewakannya, selain dari vegetasi, tidak ada jejak formasi arsitektur di gunung ini. Beberapa menit kemudian, itu hampir di ujung gunung, dan diblokir oleh gunung yang tinggi di depan. Landon Sen benar-benar kecewa, dia tidak mengatakan apa-apa, dan menyia-nyiakan tetes sihir terakhirnya melihat segerombolan besar kelelawar darah menyerupai anjing gila di bagian belakang. Landon Sen tanpa daya mengeluarkan tetesan ajaib. Pada saat ini, Landon Sen tiba-tiba menemukan bahwa ada sebuah danau di ujung punggungan gunung di depan. Danau itu kecil, lebarnya hanya beberapa ratus meter, tetapi danau itu tampaknya sangat dalam. Tanpa ragu, Landon Sen melompat langsung ke danau dengan celepuk. Mencicit. Sejumlah besar kelelawar darah berkerumun dari belakang terbang di sekitar seperti lalat tanpa kepala. Kelelawar darah memiliki penglihatan yang sangat buruk, tetapi pendengaran mereka sangat sensitif, dan telinga mereka dapat mengunci posisi dan arah makhluk yang bergerak. Tapi begitu Landon Sen melompat ke danau, kelelawar darah tidak bisa membantunya. Landon Sen menyelam ke dasar danau dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kelompok kelelawar darah tidak mengejarnya. Untungnya, ada sebuah danau di sini, terima kasih untuk ini, saya dapat menyimpan drop sihir saya sendiri. Landon Sen ingin bermeditasi di bawah air danau untuk pulih untuk sementara waktu, tetapi dengan tajam menemukan bahwa cahaya redup samar-samar memancar di suatu tempat di bagian bawah danau. Ini membuatnya kaget, dan langsung berenang ke arah tempat cahaya itu dipancarkan. Segera, Landon Sen berenang ke dasar danau, dan ada tembok yang hancur di sekitar dasar air. Ini adalah... Landon Sen kaget. Ada dinding batu di bawah danau dengan dua binatang buas yang diukir di sana, yang mirip manusia. Salah satunya adalah Great Mountain Great Ape yang telah dilihat Landon Sen sebelumnya. Ada juga satu, yang pertama lahir dengan tanduk tunggal, kepala ular, tubuh harimau dan ekor macan tutul, agung dan agung. Itu adalah surga dan roh-roh bumi yang disegel di Thunder Canyon, Light Thunder binatang. Mengapa ada pahatan dua binatang buas kuno di sini? Landon Sen terkejut, pasti ada masalah di bawah danau. Mungkin itu adalah susunan teleportasi yang dia cari untuk menuju ke makam naga api. Landon Sen berjongkok di bawah air danau, dengan hati-hati melihat dinding batu di sekitarnya. Kecuali untuk ukiran dua binatang purba di dinding batu tadi, Landon Sen mencari dinding yang rusak di sekitar untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan organ, hanya beberapa kerikil dan celah-celah batu yang ditutupi lumut. Landon Sen tidak percaya pada kejahatan dan terus mengeksplorasi. Tetapi setelah meraba-raba selama 1 jam, dia tidak tahu mengapa, matanya beralih ke dua pola binatang buas kuno di dinding batu lagi dalam depresi. Setelah menonton sebentar, Landon Sen tiba-tiba menemukan petunjuk. Kedua binatang purba itu memiliki ekor, dan arah yang ditarik oleh kedua ekor itu tampaknya membentuk tanda panah, menunjuk ke resep tertentu di dasar danau. Jantung Landon Sen bergerak, dan dia segera mengikuti arah kedua ekor untuk mengamati dengan hati-hati. Dia mengamati di dasar danau sebentar, meraba-raba dinding batu di sisi lengan yang patah, dan menemukan ada sesuatu yang salah. Bum bum bum. Dia mengetuk dinding batu, suaranya sangat keras dan hampa. Mata Landon Sen memadat,
dan dia segera mengulurkan telapak tangan kanannya dan menepuk dinding batu bawah tanah berlumut. Ledakan. Terdengar suara keras, dan serpihan batu beterbangan. Setelah celah terbuka, Anda dapat dengan jelas melihat alur melingkar kecil dan alur persegi di bawah dinding batu berlumut. Landon Sen sangat gembira dan segera mengeluarkan unicorn emas dari cincin penyimpanan dan memasukkannya langsung ke alur melingkar. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, ukuran alur melingkar ini bertepatan dengan unicorn emas. Namun, setelah dia memasukkan unicorn emas, puing-puing sekitarnya tetap tidak responsif. Landon Sen mencoba menanamkan energi sejati, tetapi masih tidak bereaksi sama sekali. Melihat bahwa selain alur melingkar, ada juga alur persegi. Landon Sen dengan cepat menyadari bahwa arai teleportasi kuno semacam ini membutuhkan energi untuk mengaktifkannya. Pertama, dia mengeluarkan beberapa batu lingyun dan memasukkannya ke dalam alur, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia mengambil beberapa kristal roh dan memasukkannya ke dalam alur, tetapi masih belum ada jawaban. Landon Sen tertekan untuk sementara waktu, dan Lingyun Stone dan Lingjing tidak cukup baik. Bagaimana Anda memulai formasi ini? Tiba-tiba, Landon Sen mengeluarkan beberapa spar warna-warni dari cincin penyimpanan, memancarkan napas yang aneh. Five Elements Spirit Crystal. Ketika Landon Sen membunuh 3 seniman bela diri ranah maya dari keluarga Ling sebelumnya, ia menemukan beberapa kristal roh 5 elemen langka dari cincin penyimpanan mereka. Di masa lalu, susunan teleportasi dari pesona Gunung Kunlun ke dunia membutuhkan kristal roh elemen 5 untuk mengaktifkan. Memikirkan hal ini, Landon Sen segera memasukkan beberapa kristal roh elemen 5 ke dalam alur persegi. Ledakan. Tiba-tiba, dasar danau berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan gumpalan cahaya keemasan muncul di dinding-dinding batu di sekitarnya, dan sejumlah besar jejak simbol emas segera muncul. Unicorn emas dimasukkan ke dalam alur melingkar juga bersinar, dan aliran cahaya mengalir ke alur melingkar dengan unicorn, yang sangat ajaib. Landon Sen sangat gembira. Formasi akan segera diaktifkan, dan dia dengan cepat menyampaikan energi sejatinya ke dalam unicorn emas. Namun segera, wajahnya berubah sepenuhnya. Unicorn emas dengan gila menelan energi sejati Landon Sen, dan seluruh tubuh energi hitam dan emas diserap oleh unicorn emas seperti gelombang, dan meridian berkedut. Apa? Rasa sakit yang luar biasa membuat kulit Landon Sen terpelintir, mati-matian berusaha untuk memisahkan tangannya, tetapi unicorn emas ini dengan kuat menyedot tangannya, dan tubuhnya tidak dapat mengangkat kekuatan apapun. Tidak peduli seberapa murni dan penuh kinya, dia tidak bisa menahan intensitas napas Long Tun ini. Segera, Landon Sen kelelahan, bukan hanya ki sejatinya yang berlebihan, kekuatan fisiknya terkuras, dan seluruh orang dalam keadaan koma. Kebetulan kali ini. Bum bum bum. Sejumlah lampu emas berkilauan di sekitar dinding batu di dasar danau. Setelah mendapatkan energi yang cukup, formasi akhirnya diaktifkan. Wow! Landon Sen diselimuti lapisan cahaya keemasan, dan langsung dipindahkan. Saya tidak tahu berapa lama. Landon Sen membuka matanya, di sekelilingnya gelap gulita, dan pemandangannya berubah. Tidak, apa aku sudah mati? Tidak. Aku belum cukup hidup, Suir masih menungguku untuk kembali. Landon Sen gemetar di seluruh, berbaring di tanah, hampir tidak mampu mengangkat sedikit pun kekuatan. Di mana ini? Landon Sen bingung, Yin Chao Difu tidak seperti ini, kan? Cahaya di sekitarnya redup, seolah-olah berada di ruangan, dan berbagai pola misterius diukir di dinding tidak jauh, bentuknya sederhana dan primitif, dengan jejak suasana kuno.